ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa pembahasan yang terkait dengan gangguan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy kepada para sahabat Nabi. Di antara para sahabat Nabi yang sangat berat cobaannya adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masuk Islam, maka tuannya itu namanya Umayyah ibn Khalaf. Ya, namanya adalah Umayyah ibn Khalaf. Ini menyiksanya dengan berbagai macam siksaan. Siksaan yang sungguh sangat tidak manusiawi. Ya. Tidak berperi kemanusiaan maupun berperi kebinatangan. Binatang pun enggak pantas disiksa seperti itu, apalagi manusia. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bentuk siksaannya itu ini diikat lehernya, kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil untuk bermain-main dengannya. Bukan sampai di situ saja, tapi kemudian dijemur di atas padang pasir yang sangat panas dengan kaki dan tangan terikat di pentengnya. Padahal ketika itu panasnya itu panas yang sangat ekstrim. Digambarkan kalau seandainya ada potongan daging diletakkan di padang pasir itu sampai matang, ya, nggak perlu pakai bara api lagi untuk bikin sate. Ya. Bikin satenya cukup dipotong daging-daging kecil-kecil, tusuk, kemudian dijemur di atas padang pasir, sudah matang dengan sendirinya. Gambarnya sampai seperti itu. Ini sudah ditelanjangi, diikat kaki dan tangannya, dipenteng di atas padang pasir yang sangat panas, ditambah lagi diletakkan batu yang besar di atas dadanya, sambil diduduki oleh tuannya, seraya dipaksa untuk keluar dari Islam. Tapi Bilal bersabar menghadapi ujian tersebut, ya, dan beliau tetap berada di atas keimanan. Akhirnya pun Allah berikan pertolongan Bilal, yakni melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Bilal ini dibeli dari tuannya, ya, dengan budak musyrik yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya Bilal pun dibebaskan dari ikatan perbudakan dan menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang contoh bagaimana kekejian orang-orang musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin di awal-awal Islam, di mana kaum muslimin disiksa dengan berbagai macam siksaan. Contoh yang lain juga Khabbab ibn Arth radhiyallahu anhu. Ini disiksa dengan cara ditempelkan besi yang panas di atas kepalanya. Besi sudah dibakar ini sampai membara, kemudian diambil dan diletakkan di atas kepalanya, di atas ubun-ubunnya.
Seperti itu orang-orang musyrikin Quraisy menyiksa kaum muslimin di awal-awal Islam. Tapi mereka tidak bergeming. Kaum muslimin di awal-awal Islam tidak pernah merasakan gentar, tidak pernah merasakan takut sampai mereka keluar dari Islam, tidak. Justru mereka semakin kuat keislamannya, semakin kuat keimanannya, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan yang lain di bab yang ke-24 dari kitab tersebut, yakni Hijratul Habasyatil Ula. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama kalinya. Jadi sebelum ada hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu ada yang hijrah ke Habasyah. Lamma ra'a an-nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il adab, amarahum bil hijrati ila al-Habasyah. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi berupa gangguan-gangguan dan berbagai macam siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang dinamakan dengan Ethiopia. Salah satu negara yang ada di benua Afrika ya. Jadi menyeberang laut ini. Dari Mekah menyeberang ke laut sampai ke benua Afrika, kemudian masih perjalanan darat menuju ke Habasyah tadi ataukah yang disebut dengan Ethiopia. Negeri Habasyah perlu kita tahu terlebih dahulu, ini negeri yang agama resminya itu adalah agama Nasrani. Agama resmi negeri Habasyah itu adalah agama Nasrani, agama Kristen ya. Tapi rajanya ini setelah mengetahui tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan ciri-ciri yang para sahabat sebutkan kepada beliau ini, rajanya ini masuk Islam. Rajanya ini termasuk di antara raja yang bijaksana, raja yang adil, sehingga ketika ada imigran yang masuk ke negerinya beliau dari kalangan orang-orang Arab ini, orang-orang Mekah, orang-orang Arab, diterima dengan baik. Meskipun beda agama, beda pemahaman, beda akidah dengan apa yang diyakini di negerinya, diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Dilindungi ya. Kemudian dijamin keamanan, selain keamanan juga dijamin tentang kehidupannya. Diberikan santunan-santunan makan dan yang semisal dengannya, dijamin oleh rajanya. Raja Habasyah ketika itu namanya adalah Asamah, gelarnya adalah Najasyi. Disebut dengan Raja Najasyi. Najasyi itu bukan nama tapi gelar untuk Raja Habasyah. Sebagaimana kita tahu di setiap negara yang masih menganut kepemerintahan dengan sistem kerajaan, masing-masing rajanya kan punya gelar ya. Semisal contoh Inggris, ratunya namanya Ratu Elizabeth. 1, 2, 3 sekarang nggak tahu keberapa. Kemudian nanti ada Jogja, rajanya namanya apa? Sri Sultan ya. Sri Sultan, sekarang sudah keberapa nggak tahu. Ini kan bukan nama ya. Sri Sultan Hamengkubuwono kan bukan nama, tapi ini gelar untuk Raja Jogja. Ya. Untuk Raja Keraton Jogja. Ini Habasyah ini, Najasyi ini bukan nama, tapi ini gelar untuk Raja Habasyah, namanya Najasyi. Namanya adalah Asamah ini. Raja yang Muslim ini namanya Asamah. Ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkan dengan salat yang disebut dengan salat ghaib di Madinah. Ya, ketika raja ini meninggal dunia nanti disebutkan di keterangan selanjutnya itu, Rasul menyolatkan di Madinah dengan salat namanya salat ghaib. Ini awal kali disyariatkannya salat ghaib. Kalau seandainya Raja Najasyi ini, Raja Habasyah ini bukan seorang muslim, tidak mungkin Rasul menyolatkan. Sehingga meskipun kerajaannya sekali lagi agama yang resmi di kerajaan tersebut adalah agama Nasrani, tapi ternyata rajanya ini raja yang Islam. Sehingga pantas ketika sahabat Nabi datang ke sana diterima dengan baik, disambut dengan baik, dilindungi keamanannya, dijamin yakni nafkahnya, dijamin makannya. Sehingga mereka pun merasa nyaman. Fahajara 'asharatun min ashabihi wa 5 niswatin. Dan kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah itu berjumlah 10 laki-laki dan 5 perempuan. Ada 15 orang imigran dari Mekah
kemudian hijrah berpindah ke Habasyah, ke negeri Habasyah, yakni ke negeri Ethiopia. Wa minhum Utsman ibn Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 15 orang yang hijrah tadi adalah Utsman ibn Affan, sahabat yang masyhur ya, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar. Yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan ini adalah suaminya Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ruqayyah itu anaknya Rasulullah, jadi Utsman adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut hijrah ke Habasyah. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur. Tapi setelah 3 bulan tinggal di sana, mereka kembali lagi ke Mekah. Karena tidak cocok mungkin dengan cuaca yang ada di Habasyah, mungkin lebih ekstrim daripada cuaca yang ada di Mekah, di Afrika ini. Bisababi alamil ghurbah wa qillati adadihim, karena sebab penyakit yang asing, karena sebab wabah penyakit yang menimpa negeri Habasyah, ya, kemudian sedikitnya jumlah mereka. Akhirnya mereka pun balik setelah 3 bulan tinggal di Habasyah, kemudian balik lagi ke Mekah. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah minan nubuwah. Dan hal itu terjadi pada tahun 5 nubuwah. Tahun kelima setelah kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Dan inilah awal kali adanya hijrah di dalam Islam. Yani hijrah ke Habasyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun 5 nubuwah ini juga masuklah 2 tokoh penting di kalangan kaum muslimin, yakni Hamzah dan juga Umar. Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar ibn Al-Khattab yang nantinya akan menjadi khalifah yang kedua. Ini terjadi di tahun 5 nubuwah. Tahun 5 setelah diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Fi sanatil khamisah aslama rajulani min kibari Quraisy wa mashhurani bil quwwati wasyaja'ah. Pada tahun 5 nubuwah masuk Islamlah 2 orang dari kalangan tokoh Quraisy. Quraisy ini kabilah bangsawannya Mekah ya, namanya kabilah Quraisy. Quraisy ini adalah julukan untuk salah seorang kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Ya, beliau kan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf dan seterusnya, sampai ada kakek yang namanya adalah Fihr. Ya. Ini beliau dijuluki dengan Quraisy. Ada beberapa sebab yang menjadikan beliau dijuluki dengan Quraisy. Quraisy itu asalnya adalah nama binatang buas yang ada di lautan, ikan yang buas, hiu barangkali ya. Dulu pernah ini ketika salah seorang kakeknya Rasul, kalau generasi ke-9 kan namanya gantung siwur ya, ini di atasnya lagi. Ada gudeg-gudeg gantung siwur ya. Kan ada buyut canggah, itu atasnya lagi apa nggak tahu urutannya, sampai 7 generasi ya. Ini generasi yang ke-13 di atasnya Rasul. Ada namanya Fihr itu ya. Pernah suatu hari Fihr ini, salah seorang kakeknya Rasul ini berlayar di lautan. Kemudian di laut itu ada binatang buas. Ada ikan hiu yang akan menyerang mereka. Tapi dengan beraninya Fihr ini, ataukah ada yang menyatakan Fihr, ada yang menyatakan Kinanah. Ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama ahli sejarah. Kinanah atau Fihr ini kemudian menyerang ikan tersebut dengan tombak yang dimilikinya, dan ikan itu pun mati. Kemudian kepalanya dibawa ke Mekah, sehingga kemudian Kinanah ini dijuluki dengan Quraisy. Sehingga anak keturunannya Kinanah ini disebut dengan kabilah Quraisy. Ini kabilah intinya orang Mekah. Ini Kinanah ini dari keturunannya Ismail. Ismail anaknya Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ini silsilah nasabnya sampai di situ. Sehingga semua orang Arab yang dari kalangan bangsawan asli penduduk Arab itu
disebut dengan Quraisy. Nanti ada Bani apa ya? Kalau Nabi kita kan Bani Hashim. Nanti juga ada Bani yang lain. Ini semuanya Quraisy. Quraisy itu adalah kabilah penduduk asli, katakan penduduk asli, yakni orang Mekah, namanya Quraisy. Ini salah satu tokoh Quraisy ini adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib dan juga Umar ibn Al-Khattab. Meskipun dari suku yang sama, suku Quraisy, tapi dari kabilah yang berbeda. Dari klan yang berbeda. Ataukah mungkin kalau sekarang bilangnya trah. Dari trah yang berbeda, tapi masih satu nenek moyang, yakni Quraisy namanya. Ada dua orang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kekuatannya dan keberaniannya. Mereka berdua ini adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, beliau sekaligus sebagai salah seorang pamannya Nabi. Beliau dikenal dengan Asadullah, singanya Allah. Sampai dikatakan singa, julukannya dijuluki dengan julukan singa karena keberanian beliau ketika menyerang musuh-musuhnya sebagaimana keberanian singa. Sehingga beliau dijuluki dengan singa padang pasir, singanya Allah. Sebelum masuk Islam disebut dengan singa padang pasir. Ketika beliau berburu di padang pasir ini sudah seperti singa ini. Meskipun ini manusia tapi seperti singa keberaniannya dan cepatnya gerakannya seperti singa. Ini Hamzah ibn Abdul Muttalib. Adapun Umar bin Khattab ini adalah kepala gengnya kalangan pemuda Quraisy. Kalau Hamzah ini dari kalangan senior, kalau Umar ini dari kalangan junior. Dari kalangan tetua ini Hamzah bin Abdul Muttalib, dari kalangan pemudanya ini, ya, geng-gengnya pemuda ini dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ini dua orang yang masuk Islam. Beliau berdua terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kekuatannya. Nggak pernah ada yang orang bisa mengalahkan Umar bin Khattab di masa mudanya. Beliau jago gulat, nggak pernah terkalahkan. Ya, mungkin Mctysonnya ya, Mctysonnya zaman itu ya. Kan nggak terkalahkan kecuali di akhir-akhir setelah usia lanjut ya, usia agak tua baru terkalahkan. Ini Mctysonnya ini, cuman bukan tinju tapi ini gulat. Di Arab itu adanya gulat, bukan tinju, cuma saling membanting, saling melumpuhkan, tidak saling memukul. Ini kan gulat bedanya. Kalau tinju kan saling memukul, saling menyakiti. Kalau gulat ini kan saling membanting, saling ngunci sampai lawannya itu nggak bisa bergerak. Ini dalam Islam boleh. Gulat itu boleh dalam Islam karena nggak menzalimi. Cuma saling menjatuhkan, saling membanting, kemudian dikunci sampai nggak bisa bergerak. Ini gulat. Ya. Kalau tinju kan saling memukul, saling menyakiti ya. Ini nggak boleh. Tapi kalau dalam Islam itu gulat dibolehkan. Lomba gulat juga dibolehkan. Ini Umar bin Khattab ini termasuk di antara salah seorang jago gulat yang nggak terkalahkan. Maka dengan masuk Islamnya dua tokoh ini, Islam pun menjadi kuat. Islam pun menjadi agama yang ditakuti. Wahuma Hamzah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn Khattab tsanil khulafa'ir rasyidin. Yang dimaksud dengan dua tokoh ini adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, salah seorang pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Khattab, ini khalifah yang kedua dari kalangan khulafa'ur rasyidin. Wa sababu islamihi inna jariyata ayrathu idza abi Jahl libni akhihi fatawajjaha ila dhalika asy-syaqi wa ghadabahu wa sabbahu wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi thumma aslama fakana ahsana an-nasi islaman hatta samma asadullah. Sebab Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni ketika beliau pulang berburu. Orang Arab itu kan punya profesi, kalau tidak pedagang, pengembala, dan juga berburu. Ini profesinya orang-orang Arab ini. Kalau petani di sana bukan daerah pertanian ya, daerahnya gersang, nggak ada yang petani. Kalau di Madinah mungkin ada yang petani kurma ada, tapi kalau di Mekah ini daerahnya daerah gersang. Ya, tapi meskipun gersang, Mekah itu sampai sekarang negeri yang makmur. Padahal hasil buminya, ya kalau minyak memang jelas ya ada ya, dari minyak saja. Kalau Indonesia kan harusnya lebih makmur harusnya daripada Mekah. Pertaniannya subur, minyaknya ada, batu bara ada,
emas ada, semuanya ada ya. Tapi kenyataannya rakyatnya ya kita tahu sendiri. Tapi kalau di Mekah ini cuman yang diandalkan itu cuman ini minyak saja. Pertaniannya sama sekali nggak ada. Tapi bisa menjadi negeri yang subur. Jadi dulu itu orang-orang Arab itu punya profesi kalau nggak pedagang, maka mereka peternak atau pengembala, ataukah yang ketiga ya ini sebagai orang yang pemburu, berburu di padang pasir, berburu unta, berburu keledai dan yang semisal dengannya dari binatang-binatang yang ada. Salah satunya adalah Hamzah, beliau ini sebagai seorang pemburu. Setelah pulang berburu, salah seorang budak perempuannya itu mengabarkan kepada Hamzah ini gangguan dari Abu Jahal kepada keponaannya, kepada anak pamannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah pun marah, enggak terima kalau keponaannya ini, ya anak pamannya ini diganggu oleh Abu Jahal. Ini sama-sama tokoh, ini Abu Jahal dan juga Hamzah ini sama-sama tokoh Quraisy ini. Ketika tahu Abu Jahal ini mengganggu keponaannya, beliau enggak terima dan langsung menuju kepada Abu Jahal seraya memarahinya, mencelanya, bahkan sampai memukulnya. Tapi Abu Jahal pun enggak berani berkutik di hadapan Hamzah, karena memang dari sisi fisik jelas kalah. Dari sisi kedudukan sama-sama tokoh, sama-sama bangsawan. Tapi dari sisi fisik kalau duel kalah artinya. Abu Jahal kan sudah tua ini. Ketika itu sudah tua. Meskipun punya kekuatan, punya anak buah yang banyak, anak buahnya pun enggak berani di hadapan Hamzah. Sehingga hanya menerima pukulan dari Hamzah saja. Dengan mengatakan kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana mungkin kamu akan mencela Muhammad sementara aku berada di atas agamanya. Padahal ketika itu belum masuk Islam. Tapi karena enggak terimanya keponakannya dianiaya oleh Abu Jahal, dibalas oleh pamannya ini, kemudian sampai mengatakan seperti itu dan Islam pun masuk Islam betulan. Ini cuma sekedar gertak saja awalnya, menggertak Abu Jahal, bagaimana kamu mau mencela Muhammad sementara aku di atas agamanya. Thumma aslama. Setelah itu beliau benar-benar masuk Islam. Fakana ihsanan nasi islaman, dan beliau termasuk di antara orang yang paling bagus keislamannya, hatta samma asadallah, sampai beliau pun dinamakan dengan asadullah, yakni singanya Allah. Karena beraninya beliau di dalam membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela agamanya Allah. Ini salah satu tokoh dari kalangan Quraisy yang masuk Islam di tahun ke-5 Hijriah, yang dengan masuk Islamnya Hamzah, kaum muslimin pun semakin berani untuk menampakkan syiarnya. Sebelumnya enggak berani. Sebelumnya salat pun sembunyi-sembunyi. Mau ibadah pun sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Hamzah masuk Islam, kaum muslimin mulai berani untuk menampakkan syiar. Berani untuk salat di masjid. Ya, karena memang ada tokoh yang memang mendukungnya. Ditambah lagi dengan masuk Islamnya salah seorang tokoh Quraisy dari kalangan pemuda, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari kalangan sesepuh, sekarang dari kalangan pemuda pun tokoh Quraisy pun masuk Islam juga. Di antara sebabnya, sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab ya, maka ahadu yarju islamahu. Sebenarnya memang tidak ada seorang pun yang berharap Islamnya Umar. Karena ini orang yang sangat sadis. Ketika menyiksa kaum muslimin ketika itu sangat sadis. Ya, Umar salah satunya ini. Walakin Nabi qabaila islamihi qala. Akan tetapi dahulu Nabi sebelum masuk Islamnya Umar pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya. Beliau berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi Umar atau Abul Hakam. Allahumma a'izzil Islam bi ahadir rajulaini ilaik, Umar bin Khattab atau Abul Hakam. Rasul pernah berdoa dan disaksikan oleh para sahabat doanya Rasul, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kamu cintai. Apakah Umar bin Khattab ataukah Abu Jahal? Ini Abul Hakam, dulunya namanya adalah Abul Hakam. Tapi ternyata Allah lebih memilih siapa? Umar bin Khattab untuk memuliakan Islam untuk menjadikan Islam mulia dengan sebab masuk Islamnya beliau, ya maka Islam pun menjadi mulia. Ini doanya Rasul, Allahumma a'izzil Islam bi ahbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Apakah Umar bin Khattab ataukah Abul Hakam, ini Abu Jahal. Ya. Fahasalat lahu barakatu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barakah dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun benar-benar terjadi. Wa kana Umar
qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil Islam. Dahulu Umar ini sebelum masuk Islamnya, beliau itu adalah termasuk di antara orang yang paling besar permusuhannya terhadap Islam. Orang yang sangat membenci Islam. Orang yang sangat membenci kaum muslimin. Ini Umar bin Khattab. Wal muntaqimina mimman aslama, dan beliau termasuk orang yang paling keras di dalam menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Fa'azzallahu al-Islam bi islamihi, akan tetapi ternyata Allah pun muliakan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di antara sebab masuk Islamnya Umar ini, sebenarnya Umar itu sedang berada di atas puncak kebenciannya dengan Islam. Di atas puncak kebenciannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kita. Di atas puncak kebenciannya. Sudah pol-polan ini bencinya. Sampai Umar ini keluar dari rumahnya dengan menghunuskan pedang. Sambil memaki-maki, saya akan bunuh Muhammad, saya akan bunuh Muhammad. Beliau sudah sangat judek lah, bahasa Jawanya sudah judek gitu ya. Karena di antara orang-orang Quraisy ini kan ada perpecahan. Ada yang masuk Islam, ada yang tetap di atas agama jahiliyah menyembah berhala. Ada perpecahan di kalangan orang Quraisy, dan Umar itu sudah sangat geram dengan perpecahan itu. Akhirnya kemudian Umar pun di atas puncak kebenciannya dengan Islam, di atas puncak kebenciannya dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menghunus pedangnya dari rumahnya, ingin membunuh Rasul SAW. Tapi di perjalanannya ini bertemu dengan seorang laki-laki. Salah seorang temannya ditanya, "Mar, mau kemana kamu?" Bahasa kita mungkin seperti itu ya. "Saya akan bunuh Muhammad yang dengannya dia telah memecah belah orang-orang Quraisy." "Apakah kamu tidak takut dengan kabilahnya Muhammad?" "Enggak ada masalah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Nanti kalau saya telah membunuh dia, saya akan serahkan nyawaku untuk dihukum oleh orang-orang kabilahnya, oleh Bani Hashim." Umar seperti itu. Ini memang dari mudanya itu memang beliau ini sudah orang yang keras. Orang yang keras. Ya. Tapi ternyata orang ini menimpa di perkataannya Umar dengan mengatakan, "Ngapain kamu ngurusi orang lain? Urusi dulu keluargamu. Adikmu sendiri, Fatimah, adikmu, Fatimah binti Al-Khattab, adikmu sudah masuk Islam bersama dengan suaminya. Urus dulu keluargamu, baru kamu urus orang lain." Maka tambah geram lagi, akhirnya Umar pun berbalik arah menuju ke rumahnya adiknya, Fatimah binti Al-Khattab. Ternyata di sana Umar mendengar mereka ini sedang belajar Al-Quran. Diajari oleh Khabbab ibn Arth tadi. Ada 3 orang belajar Al-Quran. Gurunya adalah Khabbab, kemudian suaminya bersama Fatimah dengan sedang belajar membaca Al-Quran. Melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Sedikit terdengar oleh Umar bin Khattab ketika Umar ke rumahnya. Digedorlah pintunya. Kemudian setelah itu terjadilah perdebatan antara Umar dengan iparnya sampai hampir berkelahi, kemudian dilerai oleh adik perempuannya Fatimah binti Al-Khattab. Sebenarnya Umar ini sangat sayang dengan adik perempuannya ini. Ya. Karena adik perempuannya, ya, adik kandungnya tentunya sangat disayang oleh kakaknya ya. Umar sangat sayang dengan adik perempuannya. Cuman karena ketika itu sedang kalap ya, sudah sangat emosi dengan iparnya ini yang telah membawa adiknya ke dalam Islam, akhirnya pun hampir terjadi perkelahian. Dilerai oleh Fatimah dan Fatimah pun terpukul sampai pipinya memerah dan mencucurkan darah. Setelah itu Umar tersadar telah melukai adik perempuannya. Tersadar, kemudian setelah itu melihat ada lembaran yang berisi tulisan-tulisan yang membuat beliau penasaran. Kemudian Umar pun meminta dari adik perempuannya lembaran tersebut. Tapi adiknya dengan tegas, "Saya tidak akan menyerahkan lembaran ini." Kan bikin tambah penasaran ya. Apa sih yang kalian baca tadi? Saya dengar tadi loh. Apa kalian baca apa tadi? Dulu Quran belum seperti sekarang mushaf ya, cuma lembaran-lembaran. Ada lembaran yang terbuat dari kulit-kulit binatang yang sudah disamak, kemudian ditulis di situ ayat-ayat Allah. Tapi Fatimah dengan tegasnya nggak mau menyerahkan sampai kamu mau bersuci. Kalau kamu baca ini, kamu mandi dulu, bersuci dulu, baru akan serahkan. Karena rasa penasarannya Umar dengan lembaran tersebut dan suara-suara yang beliau dengar tadi dari rumahnya Fatimah ini, akhirnya Umar pun menuruti keinginan adiknya dan beliau pun mandi. Setelah mandi kan emosinya hilang ya. Kan sedang panas-panasnya, kemudian disiram air kan akhirnya reda. Emosinya hilang, dalam keadaan sedang suci, sudah bersih, baca Al-Quran.
Inilah awal kali surat yang dibaca oleh Umar bin Khattab yang dengannya Umar pun masuk Islam. Seketika itu pula. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca surat ini, surat Taha, awal surat Taha. Beliau mengatakan kepada adiknya ini, apakah yang dikatakan Muhammad semuanya seperti ini? Iya. Ini bukan ucapan Muhammad. Ini bukan ucapan Muhammad, ini wahyu yang turun dari langit. Enggak mungkin Muhammad bisa menyusun kalimat seindah ini. Sampai terpana dengan kalimat-kalimat yang indah yang ada dalam Al-Quran. Karena Nabi kita itu, dulu itu dikenal dengan seorang yang ummi. Seorang yang buta huruf. Tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Enggak mungkin bisa menulis seperti ini, enggak mungkin bisa menyusun kalimat seperti ini, seindah ini, enggak mungkin. Ini tidak lain adalah wahyu yang turun dari langit. Akhirnya Umar pun minta untuk diantar ke rumahnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Ini tentang asbab, jadi sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga tokoh yang lain dari kalangan tokoh Quraisy, yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang dengan masuk Islamnya dua orang ini, maka kaum muslimin pun semakin kuat. Semakin berani untuk menampakkan syiarnya, semakin berani untuk berdakwah secara terang-terangan, semakin berani untuk beribadah secara terang-terangan. Dulu sembunyi-sembunyi. Wa kana al-muslimuna fi dzalika al-waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya itu baru 40 laki-laki dan 11 perempuan. Ya. Ditambah lagi dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah menjadi 42 berarti. Cuman sejumlah itu saja. Berarti baru sekitar 60 berapa itu? Ya 50 ya, baru 53. Kaum muslimin jumlahnya hanya 53 ketika itu. Tapi mereka berani untuk menghadapi semua kabilah Quraisy yang berbeda akidah dengan mereka. Inilah perjuangan awal-awal Islam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan sejarah ya, sejarah yang terjadi di kalangan kaum muslimin di awal-awal Islam. Bagaimana perjuangan yang berat ya di dalam mengemban Islam, menghadapi siksaan orang-orang musyrikin Quraisy, dan selanjutnya Allah pun berikan pertolongan. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah, maka ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Meskipun nanti masih ada banyak lagi gangguan-gangguan yang lain. Karena semakin semakin imannya kuat, semakin orang itu imannya kuat, justru cobaannya akan semakin berat. Ya. Orang itu semakin imannya kuat, justru cobaannya semakin berat. Para sahabat di awal-awal Islam, justru semakin mereka beriman, semakin berat pula cobaannya. Itulah sunnatullah. Karena Allah ingin menguji hamba-hambanya siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang cuma pura-pura beriman. Sehingga Allah perlu turunkan ujian dulu. Ketika mereka lulus ujian, dia pun akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mulia. Dan ini adalah merupakan sunnatullah, adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada makhluknya. Sehingga cobaan itu bukanlah merupakan sesuatu yang jelek. Musibah yang datang itu terkadang justru cobaan untuk semakin meningkatkan level keimanan kita. Sebagaimana di bangku sekolah ya, kalau seorang ingin naik kelas harus melalui apa dulu? Ujian dulu, ada ujian kenaikan kelas. Kalau dia lulus, dia akan semakin tinggi kedudukannya. Tapi kalau tidak lulus, ya sudah, tinggal kelas, bahkan bisa jadi DO, dikeluarkan. Jadi harus melalui ujian. Mau masuk perguruan tinggi yang terkenal, maka harus melalui tes ujian-ujian yang ada. Ya, demikian pula hal-hal lain. Dalam hidup ini pun, ketika seorang ingin menjadi orang yang mulia, maka mesti dia harus melalui tahapan-tahapan berupa ujian-ujian yang Allah tetapkan baginya. Salah satunya para sahabat, justru semakin kuat imannya mereka, semakin berat ujiannya. Tapi ketika mereka sabar menghadapinya, sabar dengannya, ikhlas dengannya, Allah pun akan muliakan mereka. InsyaAllah untuk pembahasan yang lain terkait dengan sirah Nabawi, InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.